70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-145 ini, didukung oleh Narto Bantul sebagai Arda Raja, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Nusri sebagai Gagak Sali, Mas Sono sebagai Rakawi Kirang, Mario Kulon sebagai Banyak Kapuk, Yuli sebagai Werda Murti, Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Bambang Hermanto sebagai Wung Kilur, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Menjelang tengah hari, pasukan Kediri yang dipimpin Arda Raja sudah mulai naik lereng barat Gunung Arjuno. Derap 500 prajurit berkuda bergema ke sekeliling lembah yang dipantulkan dinding-dinding tebing. Mereka terus berkuda yang jalanannya semakin menanjak. Kadangkala mereka terpaksa memperlambat kudanya karena jalanan yang berbahaya. Tak sepotong rumah pun nampak. Di kanan kiri hanyalah pohon-pohon dan batu-batuan sebesar kerbau bergelimpangan tak tentu arah. Sekali waktu nampak sekelompok kijang atau rusa yang segera bubar melihat kehadiran orang-orang berkuda. Wah, pasukan berkuda dari mana itu ya? Iya, aku tahu. Melihat tunggul, bendera, dan umbul-umbul yang dibawa, pastilah mereka prajurit-prajurit Kediri. Wah, gawat ini. Mereka sudah pasti mau ke desa Lopanda. Dan ini jelas ada hubungannya dengan peristiwa pembunuhan di pagar Gunung Batu. Kalau tidak segera melapor Ki Lurah, desa Lopanda bisa kebobolan. Ya, kalau begitu, aku harus segera melapor. Rakawi Girang harus segera tahu. Nah, aku akan memakai jalan pintas supaya aku sampai di desa Lopanda lebih cepat. Kilurah! 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 Pintunya dibuka, Kilurah. Ada berita penting, Kilurah. Ada apa, Kakak Salih? Ada rombongan prajurit menuju ke desa kita, Kilurah. Tenang, Kakak Salih. Ayo bicara yang jelas di dalam. Berapa orang kira-kira jumlah mereka? Saya tidak bisa memastikan, Kilurah. Tapi tidak kurang dari 400 orang. Apa sudah jelas bahwa mereka menuju Lopandak? Jelas mereka menuju kemari, Kilurah. Kalau mereka mau ke desa lain, Rabut Carat misalnya, mereka pasti akan mengambil jalan terobosan melalui Lembah Kapur. Jadi saya lebih yakin mereka bermaksud memasuki desa kita, Lopandak. Sebentar, Kakak Salih. Mungkin saja mereka rombongan Sang Prabu Jayakatwang. Kita semua tahu bahwa Jayakatwang gemar berburu. Mungkin saja mereka baru kembali dari hutan tarik dan kebetulan melewati jalanan yang menuju Lopandak. Mungkin saja mereka hanya sekedar lewat. Kalau rombongan berburu biasanya membawa peralatan khusus, Kilurah. Tapi saya lihat mereka tidak membawa apa-apa kecuali senjata, umbul-umbul, panji-panji kerajaan Kediri. Ya. Baiklah. Kita memang harus waspada. Kita harus mengadakan persiapan untuk menyambut mereka. Kalau mereka memang adalah prajurit-prajurit Kediri yang bermaksud mengusik ketenangan Lopandak. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kilurah? Kau hubungi warga desa yang lain. Pertama kali, hubungi dulu Ranadikara. Iya. Berilah penjelasan mengenai prajurit-prajurit Kediri itu. Dan ingat, warga desa Lopandak harus tetap setia pada sikap dan pendirian yang sudah ditanamkan Gusti Banyak Kapuk. Diam, menurut,
tidak melawan, bersikap baik, dan jangan memancing keributan. Hanya dengan cara seperti inilah kita bisa turut andil dalam perjuangan besar yang sedang dipersiapkan Gusti Sangramawijaya. Nah, berangkatlah Gagak Sali. Sementara aku akan ke lereng Girinata untuk melaporkan hal ini pada Gusti Banyakapuk. Baik, Ki Lurah. Ayah memanggil saya? Duduklah. Apa kau mendengar pembicaraanku dengan Gagak Sali baru saja tadi? Oh, iya, Ayah. Saya mendengar. Kalau tidak salah, Gagak Sali melaporkan ada prajurit-prajurit Kediri menuju ke desa Lopandak. Jelas ini adalah buntut peristiwa pagar Gunung Batu. Jaran Lejong melapor pada pimpinannya, dan sekarang mereka datang untuk mengusut peristiwa ini. Kemungkinan besar langsung mengambil tindakan. Kalau begitu, Ayah harus segera memberitahu Gusti Banyakapuk. Iya. Jangan sampai prajurit-prajurit Kediri memergoki Gusti Banyakapuk di lereng Girinata. Lereng Girinata, kalau memang keadaannya berbahaya, harus segera dikosongkan. Ayah harus segera berangkat secepatnya. Iya. Dan kau tenang-tenang saja di rumah Berdamurti. Kalau kau masih punya kesempatan, tolong beritahu ibu-ibu agar menutup pintu rumahnya. Iya. Anak-anak jangan ada yang boleh bermain-main di halaman. Baik, Ayah. Saya kira saya masih punya kesempatan untuk menyampaikan pesan Ayah pada mereka. Lah, aku berangkat dulu ya. Apakah Ayah akan segera kembali ke Lopandak? Oh, Berdamurti. Ayahmu ini adalah kepala desa Lopandak. Tentu saja aku tak akan membiarkan desa ini mengalami bencana. Aku akan segera kembali. Setelah selesai melapor dan membantu Gusti Banyakapuk, aku pasti akan secepatnya kembali ke Lopandak. Hati-hati, Ayah. Inilah desa Lopandak, Gusti. Rupanya sebuah desa yang kecil. Memang kelihatannya desa ini tidak terlalu besar, Gusti. Rumah masih jarang. Karena itu aku heran. Desa yang lebarnya tak lebih dari selembar daun talas. Mengapa berani berurusan dengan pemerintah Kediri? Di mana letak rumah kepala desanya, prajurit? Di sana, Gusti. Kita harus berkuda hingga ujung jalan ini. Kemudian membelok ke arah kiri. Di depan rumah kepala desa itu ada sebuah lapangan rumput yang cukup lapang, Gusti. Kalau begitu, mari kita ke rumah kepala desa. Hei, kau sini. Hei, kau sini. Cepat sini. Iya, kau. Ya, Tuan. Tuan memanggil saya? Iya. Bukankah kau warga desa ini? Benar, Tuan. Aku masih mengenalimu dengan baik. Beberapa waktu yang lalu, aku pernah merusakkan cangkulmu, bukan? Oh, iya. Tuan adalah prajurit Kediri itu, kan? Iya, aku prajurit. Aku pendekar Kediri. Kalau dulu aku datang hanya berdua dengan Kakang Jaran Bangkal, sekarang kau lihat sendiri. Oh, banyak sekali prajurit berkuda. Oh, Tuan, apa sebenarnya yang terjadi di desa kami? Kau nanti akan segera tahu apa yang terjadi. Sekarang jawablah pertanyaanku. Di mana Raka Wigirang kepala desamu itu? Ki Lurah. Tuan mau menemui Ki Lurah?
Bukan aku. Lihatlah, pria agung yang duduk di atas kuda itu adalah Gusti Ardaraja. Oh, Gusti Ardaraja. Oh, tentulah beliau itu seorang ningrat. Beliau adalah putra Sang Prabu Jayakatwang. Oh, iya. Beliaulah yang ingin menemui kepala desamu. Cepat, panggilkan Raka Wigirang kemari. Katakan bahwa Gusti Ardaraja ingin bicara dengannya. Cepat. Ampun Gusti, tentu Ki Lurah akan merasa bangga sekali karena desanya sempat dikunjungi seorang pangeran Kediri. Tapi bagaimana ya? Sepertinya Ki Lurah tidak ada. Kemana dia? Ini bulan Srawana. Pasti beliau pergi mengunjungi sanak familinya di desa sebelah, desa Kambang Rawi. Setiap bulan Srawana, Ki Lurah selalu pergi ke Kambang Rawi untuk mengadakan upacara sesaji bersama sanak keluarganya di sana, Tuan. Apa keteranganmu itu bisa aku percaya? Oh, mana berani hamba membohongi Gusti prajurit. Hamba berkata yang sesungguhnya, Gusti. Memang Ki Lurah sekarang ini tidak ada di rumahnya. Baiklah. Awas kalau kau ternyata membohongi kami. Gusti Ardaraja. Ya, bagaimana prajurit? Menurut orang ini, kepala desa Lopandak sedang tidak ada di rumahnya. Katanya setiap bulan Srawana dia selalu pergi ke Kambang Rawi untuk membuat upacara sesaji bersama sanak familinya, Gusti. Suruh orang itu kemari. Baik, Gusti. Ayo, maju ke sini. Gusti Ardaraja mau bicara denganmu. Baik, Gusti prajurit. Benar, kepala desamu sekarang tidak ada di rumahnya? Benar, Gusti. Kalau kau bohong, lidahmu akan dipotong. Oh, ampun Gusti, ampun. Hamba tidak bohong. Hamba benar-benar tidak berani bohong. Sudahlah, sudah. Sekarang dengar. Kau kuperintahkan untuk mengumpulkan seluruh warga desa di lapangan rumput ini. Tahu? Seluruhnya? Iya, Gusti. Iya, yang laki-laki saja. Seluruhnya. Mulai dari usia 12 tahun ke atas. Cepat kerjakan. Awas, jangan sampai ada yang tercecer barang seorang pun. Apakah sudah dapat dipastikan bahwa mereka adalah prajurit Kediri, Raka Wigirang? Bahwa mereka adalah prajurit Kediri itu sudah pasti, Gusti. Gagak Sali melihat tunggul dan panji-panji yang dikibarkan di sepanjang perjalanan. Ya. Tapi apa maksud kehadiran mereka di Lopandak belum bisa diketahui secara pasti, Gusti. Ya, apalagi maksud kedatangan mereka kalau bukan untuk memperjelas apa yang ingin mereka ketahui tentang Lopandak. Pasti ada hubungannya dengan peristiwa pagar Gunung Batu. Oh, Gusti. Kalau sampai mereka menemukan Gusti di sini bersama murid-murid, tentulah akibatnya akan sangat kurang menguntungkan, Gusti. Jelas, Raka Wigirang. Karena itu, aku harus secepatnya meninggalkan tempat ini. Lereng Girinata harus segera dikosongkan. Jejak-jejak yang bisa menimbulkan kecurigaan harus dihapus. Sebab kalau sampai jejak dan tanda-tanda bahwa tempat ini pernah menjadi medan latihan jurit, hal itu bisa merusak seluruh rencana Gusti Sang Ramawijaya. Di samping itu juga akan mempersulit kedudukan desa Lopandak sebagai desa terdekat. Banyak kapuk lalu menyuruh murid-muridnya menghilangkan jejak dan bekas-bekas latihan keprajuritan.
Tonggak-tonggak kayu yang biasa digunakan untuk melatih keterampilan kaki dijebol dan dibuang ke dasar jurang. Juga gubuk-gubuk di sekitar dinding tebing dibongkar. Saya kira sudah cukup bersih, Gusti. Iya. Mudah-mudahan saja mereka tidak mencurigai tempat ini. Nah, Raka Wikira. Iya, Gusti. Aku harus berangkat sekarang. Oh, baik, Gusti. Ingat baik-baik apa yang kupesankan padamu berulang kali. Ya. Biarkan saja prajurit-prajurit Kediri itu berlaku sewenang-wenang. Kalian diam saja. Menurut dan diam. Jangan mengadakan perlawanan apa-apa. Sebab yang akan menghapus tindak sewenang-wenang pemerintah Kediri bukan kalian. Juga bukan desa-desa yang lain. Kalau rencana besar Gusti Sanggramawijaya ini berjalan dengan lancar, maka lawan tangguh pemerintah Kediri bernama Majapahit. Setelah mengatur rombongan dengan seksama, dan setelah dirasa cukup segala sesuatunya, maka banyak kapuk segera membawa murid-muridnya meninggalkan lereng Girinada. Oh, Majapahit. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Gusti Sanggramawijaya dikabulkan para dewa. Rencana dan keinginan baik seorang pemimpin adalah merupakan batu landasan kesejahteraan rakyat banyak. Kukira semua desa akan berdiri di belakang Gusti Sanggramawijaya. Kalau suatu ketika beliau bertekad melenyapkan kekuasaan Jayakatwang yang sewenang-wenang. Raka Wikirang, kepala desa Lopandak itu masih berdiri di antara dua bongkah batu besar yang merupakan pintu masuk ke lereng Girinada. Kedua matanya berkaca-kaca menatap sekian puluh pemuda yang berkuda mengiringi banyak kabuk. Kuda-kuda mereka segera lenyap di balik tikungan bukit. Hanya derapnya saja yang masih terdengar bergema. Makin lama, makin jauh. Dengar warga desa Lopandak semuanya. Kalian disuruh berkumpul di lapangan ini bukan tak ada maksudnya. Lihat, yang duduk di atas pelana kuda hitam itu adalah Gusti Ardaraja. Beliau menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kalian karena ada suatu hal yang penting. Harap kalian menjawab dengan baik jika nanti beliau bertanya. Kalian sanggup? Bagus. Silahkan Gusti. Minggirlah prajurit. Baik Gusti. Ardaraja tidak langsung bicara. Untuk sesaat lamanya dia menatap kerumunan orang di depannya sambil tetap duduk di atas punggung kuda. Aku akan bertanya pada kalian. Dan barang siapa dapat menjawab dengan benar, angkat tangannya tinggi-tinggi. Bukankah kalian bisa ulah kanuragan? Jadi tidak ada yang menjawab. Baiklah. Sekarang pertanyaan berikutnya. Bukankah di desa Lopandak ini ada perguruan ilmu kanuragan? Katakan, siapa nama guru kalian dan berapa jumlah anggotanya? Ayo jawab! Ayo jawab! Kalian punya mulut untuk menjawab, bukan?
Gusti Arda Raja bertanya pada kalian. Dan kalian harus menjawab dengan baik. Bagus. Bagus sekali. Jadi kalian tetap membungkam. Sekarang dengar baik-baik pertanyaan selanjutnya. Bukankah ada hubungan rahasia antara Lopandak dan Hutan Tarik yang sekarang menamakan dirinya Majapahit? Jawablah dengan benar pertanyaanku ini. Hah, kurang ajar. Sikap kalian seperti seonggok lumut, dingin dan baunya tak sedap. Prajurit. Ya, Gusti. Aku mau lihat apakah mereka masih berani membungkam setelah ujung cambukku ini ikut bicara. Kuda berwarna hitam legam itu melonjak ketika Arda Raja melompat dari punggungnya. Pangeran Pati, putra pewaris mahkota Kediri itu, segera mengeluarkan cambuk rotan sambil mendengus keras. Caron Lejong? Iya, Gusti. Bawa salah seorang di antara mereka kemari dan suruh berlutut di hadapanku. Baik, Gusti. Hai, kau, Ungkilur. Cepat kemari. Ungkilur, kemari cepat, atau aku akan menyeretmu. Baik, Gusti Prajurit. Ada apa, Gusti Prajurit? Berlutut di hadapan Gusti Arda Raja. Baik, Gusti. Minggirlah, Caron Lejong. Baik, Gusti. Kalian semua telah mengecewakan aku. Kalian tidak mau menjawab sepatah kata pun apa yang kutanyakan pada kalian. Dan itu kuanggap suatu penghinaan besar. Aku adalah seorang putra mahkota. Aku seorang pangeran Pati. Aku tidak sudi dihina seperti itu. Orang-orang Lopandak yang malang. Sekarang mari kita lihat. Kalian telah berani menghina seorang pangeran Pati. Tentunya kalian sudah tahu akibatnya. Dan akan segera menerima akibatnya. Ungkilur. Ya, Gusti. Sekarang adalah giliranmu, Ungkilur. Nanti kalian semua akan mendapat bagiannya masing-masing. Kuulangi pertanyaanku yang tadi. Apakah kau belajar ilmu kanuragan? Tidak, Gusti. Hamba hanyalah seorang petani biasa. Hamba hanya biasa mencangkul sawah atau tegalan. Bohong! Aduh. Ampun, Gusti. Sungguh, hamba tidak tahu apa soal ilmu kanuragan itu. Hamba tidak bercita-cita menjadi seorang pendekar. Aku tidak percaya jawabanmu itu jujur. Tetapi baiklah. Sekarang pertanyaan kedua. Apakah desa Lopandak ini mempunyai perguruan ilmu kanuragan yang dirahasiakan? Ampun, Gusti. Tak ada perguruan seperti itu di desa kami. Dusta! Aduh. Ampun, Gusti. Ampun. Mengapa kau tidak mengatakan saja apa adanya, Ungkilur? Mengapa kau memilih sakit? Hamba tidak berdusta, Gusti. Sungguh. Kalau desa ini tidak membuat perguruan ilmu kanuragan secara gelap, bagaimana jalan bangkal? Salah seorang pendekar kami yang terbaik bisa terbunuh. Ampun, Gusti Arda Raja. Ampun. Hamba benar-benar tidak tahu menahu soal itu. Akan kita lihat nanti. Sekarang, pertanyaan selanjutnya. Jawab dengan singkat dan tegas. Benarkah ada hubungan antara desa Lopandak dengan Majapahit? Ungkilur? Iya, Gusti. Gusti Arda Raja bertanya, benarkah ada hubungan antara desa Lopandak dengan Majapahit? Nah, jawablah pertanyaan beliau itu dengan baik. Ampun, Gusti. Hamba bahkan baru mendengar sekarang ini bahwa ada desa yang bernama Majapahit. Bohong! Bohong! Bohong!
Ampun Gusti. Keparat! Manusia-manusia kerdil. Orang-orang gunung yang tak tahu diuntung. Hai! Kau! Maju kemari kau! Ampun Gusti. Hamba... Ya, kau! Maju ke sini, cepat! Sekarang kau yang mendapat giliran. Ayo, cepat! Jangan takut! Kalau kau menjawab dengan baik, Gusti Ardaraja tidak akan memukulmu. Ampun, Gusti. Berlutut! Kau tidak patut bicara bertatap muka denganku. Wajah tunggu seperti kerbau. Ayo cepat berlutut! Baik, Gusti. Hamba sudah berlutut, Gusti. Apa kau belajar ilmu kanuragan? Tidak, Gusti. Bagus. Kau juga tidak tahu bahwa di desamu ini ada perguruan yang mengajarkan ilmu kanuragan? Angkat mukamu. Jangan menunduk seperti seekor kambing busuk. Ayo, jawab. Katakan, kau tidak tahu bahwa desamu tercinta ini digunakan sebagai sarang menempa para pendekar muda? Katakan. Memang sesungguhnya hamba tidak tahu, Gusti. Nah, begitu. Bagus. Bagus sekali. Sekarang pertanyaan berikutnya. Sekarang ini ada desa baru. Namanya Majapahit. Letaknya persis di pusat hutan tarik. Desa itu oleh pemerintah Kediri dicurigai sebagai daerah rawan. Disitulah tempat berkumpulnya bekas pelarian dan buron pemerintah. Dia Sang Gramawijaya dan kaki tangannya kini bersarang di tempat itu. Apakah desa Lopandak ini mempunyai hubungan rahasia dengan tempat itu? Kalau kau menjawab ada, maka kau akan berjasa pada negara. Sebaliknya, kalau kau menjawab tidak, kau bisa dituduh bersekutu dengan mereka. Ampun, Gusti Ardaraja. Hamba tidak memilih semuanya. Karena hamba tidak tahu menahu soal itu. Kalau kau menjawab tidak tahu, maka rasakanlah cambuk rotanku ini. Ada apa, Berdamurti? Mengapa kau menyusul aku kemari? Orang-orang dikumpulkan di lapangan rumput, Ayah. Hah? Di depan rumah kita. Semuanya? Tidak, Ayah. Hanya laki-laki dewasa, mulai usia 12 tahun ke atas. Oh, apa yang mereka lakukan pada warga desa kita? Pangeran Pati Ardaraja yang langsung memeriksa mereka. Mereka dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan, Ayah. Mereka ingin tahu apakah di Lopandak ada perguruan ilmu kanuragan yang mempunyai hubungan dengan Majapahit. Aku tahu. Ardaraja akan menggunakan desa kita ini untuk memojokkan Gusti Sang Gramawijaya di depan Jayakatwang. Lalu, bagaimana sikap warga desa kita, Berdamurti? Mereka tetap setia pada pendirian dan keyakinan kita selama ini. Semua menurut, tak ada yang melawan, dan tak ada seorang pun yang mau memberikan keterangan. Itu sikap satria sejati. Aku bangga bahwa dari sebuah desa sekecil Lopandak bisa juga dilahirkan para satria sejati, para pahlawan pembela keadilan dan kebenaran.
Aku terharu sekali mendengar berita ini, Berdamurti. Tapi saya tidak tahan melihat mereka, Ayah. Mereka seperti bukan manusia lagi. Mereka dipukul dengan rotan. Mereka digebuk, ditendang seperti kerbau yang mogok menarik gerobak. Pemandangan itu sangat memilukan hati, Ayah. Pemandangan itu seperti sebuah mimpi buruk. Sampai-sampai saya meninggalkan lapangan rumput di depan rumah kita. Sudah ada 12 orang yang diperiksa dan dianiaya. Saya tidak tahan lagi, Ayah. Perbuatan prajurit-prajurit Kediri itu sungguh di luar batas kemanusiaan. Tenanglah, Berdamurti. Aku tahu, mereka pasti mencari aku. Dan aku tidak akan tinggal diam membiarkan warga di Salopandak disiksa dengan kejam. Kita harus segera mengatasi persoalan ini, Berdamurti. Iya, Ayah. Bagaimana dengan Linggapati, anak Ranadikara? Apakah dia juga berada di lapangan rumput? Tidak, Kakang Linggapati di rumah. Lukanya belum sembuh benar. Kalau begitu, kau temani Linggapati di rumahnya. Kalau sampai nanti terjadi bencana atas desa ini, kalian harus bisa menyelamatkan diri. Apa maksud Ayah? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku bukan seorang peramal. Tapi aku juga tidak bisa memastikan apakah warga desa Lopandak akan mampu bertahan. Siksaan yang kejam bisa membuat orang kalap. Dan kalau sampai warga desa Lopandak kalap, perkelahian berdarah pasti akan terjadi. Dan kalau sampai hal itu terjadi, kau dan Linggapati harus bisa menyelamatkan diri. Tapi Ayah, kami pun warga desa Lopandak. Kami tidak rela melihat warga yang lain menderita penuh darah pengorbanan, sementara kami ingin menyelamatkan diri. Tapi itu harus kau lakukan bersama Linggapati. Ini suatu tugas, Berdamurti. Kami pun ingin berkorban, Ayah. Kami tidak ingin menjadi para pengecut. Berdamurti, aku ayahmu. Tapi aku juga pemimpinmu di desa Lopandak ini. Aku mengemban titah dari junjungan kita yang lebih tinggi. Kita semua mengabdi pada junjungan yang lebih luhur, yang lebih agung, perkasa, dan penuh welas asih, yang nantinya akan memberikan taraf kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Kita semua, bukan hanya Lopandak, tapi kita semua yang tinggal dan hidup di atas bumi Jawa ini. Berdamurti. Iya, Ayah. Ya? Raka Wigirang tidak pernah menyuruh anaknya melarikan diri seperti kelakuan seorang pengecut. Bukan begitu yang kumaksudkan. Kalau aku menyuruhmu dan Linggapati melarikan diri, adalah untuk mengemban tugas yang tidak kalah pentingnya. Kalian harus selamat. Kalian harus melaporkan apa yang terjadi di Lopandak pada Gusti Sanggramawijaya di Majapahit. Kau sekarang mengerti yang kumaksudkan? Saya mengerti, Ayah. Nah, kalau kau sudah mengerti, mari kita berangkat. Tugas mulia menunggu di hadapan kita, anakku. Iya. Ya. Kau sekarang yang harus maju ke depan. Cepat, maju di sini. Ayo, cepat. Baik, Gusti. Siapa namamu? Nama hamba Ranadikara, Gusti. Ranadikara. Iya, Gusti. Kalau kau bodoh, kau pasti akan mengikuti jejak kawan-kawanmu itu. Mereka 15 orang temanmu itu tak ubahnya seperti kerbau yang memang sudah sepantasnya dipukul dan digebuk. Kalau kau sedikit pintar, kau pasti akan mempunyai sikap yang lain. Dan bukan ikut-ikutan seperti bebek. Kau tahu apa yang kau maksudkan? Iya, Gusti. Hamba tahu apa yang Gusti maksudkan. Bagus. Bagus. Nampaknya kau memang lebih cerdik dibanding mereka itu. Nah, sekarang katakan
bahwa di Lopandak ada perguruan ilmu kanuragan yang mempunyai hubungan rahasia dengan Dyah Sanggrama Wijaya di hutan tarik. Akan hamba katakan, Gusti. Tapi sebelumnya, hamba ingin bertanya lebih dahulu. Silakan. Apa yang ingin kau ketahui? Hamba ingin tahu jawaban apa yang Gusti kehendaki dari pertanyaan itu. Mengapa harus begitu? Karena hamba orang kecil. Siapa yang mengatakan kau orang besar? Orang penting. Kau memang orang kecil. Kau tak lebih besar dari seekor penyu. Itulah sebabnya hamba harus berhati-hati. Kau tidak perlu berhati-hati. Kalau kau tidak mengecewakan aku, maka kau tidak perlu merasa takut untuk bernasib buruk Ranadikara. Bagaimana hamba bisa tidak mengecewakan Gusti Ardaraja kalau hamba tidak tahu apa yang Gusti kehendaki? Jadi, bagaimana jawabanmu? Jawaban hamba tergantung apa yang Gusti kehendaki. Apa yang Gusti inginkan. Ranadikara! Iya, Gusti. Kurang ajar. Lidahmu bisa berbisa sekali. Orang seperti kau ini berbahaya. Hamba hanyalah seekor tengu. Bagaimana seekor tengu bisa berbahaya? Jaran Dejong. Iya. Dan kau prajurit, pegang orang ini kuat-kuat. Aku akan merumukkan tulang-tulangnya. Baik, Gusti. Jaran Lejong dan seorang prajurit bertubuh kekar segera melompat untuk meringkus Ranadikara. Orang tua itu menurut saja kedua belah tangannya ditekuk ke belakang, sementara warga desa lainnya hanya memandanginya dengan perasaan iba. Sudah! Lepaskan orang itu! Lepaskan! Ampun, Gusti. Agaknya mereka telah bersepakat untuk tidak memberikan keterangan yang kita butuhkan. Akan kubunuh mereka satu persatu. Ampun, Gusti. Barangkali masih ada cara untuk melunturkan semangat kesetiaan mereka. Cara apa, Paman Kebo Mundara? Biarlah hamba yang akan mengorek pengakuan mereka, Gusti. Sementara Gusti Ardaraja bisa istirahat. Ya, kerjakanlah, Paman. Jangan sungkan-sungkan. Hukum ada di tangan kita. Pakailah segala cara untuk membuka mulut orang-orang itu dengan baik. Baik, Gusti. Hebat. Hebat sekali. Semangat kesetiaan kalian luar biasa. Tapi akan kita lihat nanti. Semangat itu masih perlu diuji lagi. Jaran Nejong? Iya, Tuan. Pergilah ke rumah penduduk. Ambillah seorang warga desa perempuan dan seret kemari secepatnya. Baik, Gusti. Jangan, Tuan. Kau pasti baru saja melahirkan. Iya, benar, Tuan. Hamba belum ada 20 hari melahirkan. Iya. Suamimu, mana dia? Suami hamba sudah pergi ke lapangan di depan rumah kepala desa, Tuan. Oh, iya. Siapa nama suamimu itu? Gagak Sali, Tuan.
Nama suami hamba Gagak Sali. Oh, ada apa dengan suami hamba, Tuan? Suamimu tidak apa-apa. Aku datang kemari untuk minta bantuanmu. Bantuan apa, Tuan? Kami tidak mempunyai apa-apa. Ayo, ikut aku. Cepat. Kemana, Tuan? Hamba mau dibawa kemana? Ikut saja. Cepat. Jangan banyak bertanya. Tapi hamba sedang menyusui anak hamba, Tuan. Ayo ikut. Kalau rewel nanti kuseret kau. Ikut. Tidak, Tuan. Tidak, Tuan. Hamba sedang menyusui. Ayo. Kasihan anak hamba, Tuan. Kasihan anak hamba. Jaran Lecong menyeret wanita yang baru saja melahirkan itu keluar rumahnya. Kemudian dia membawanya ke arah rumah kepala desa. Di sepanjang jalan, wanita itu yang ternyata istri Gagak Sali merintih-rintih minta dikasihani. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri wanita itu? Dan bagaimana sikap warga desa Lopandak? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.